Kakeknya Abi Sobiha Ki Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Ulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa nabil mursalin wa alihi wa sahbihi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa sayyamatin jumlah hadir jamaah sallallahu alaihi wasallam ahli wa jadil wa syariki wa rasulillah wa dzurriyyatihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitmanul ilmi itu no. Kitmanul ilmi utawi iki kumertelaaken ngumpetaken ilmu. Walayak tumulan ora kena ngompetaken sapa muallim ala ilma ing ilmu an ahlihi sang ahlina ilmu fa inna wad ala ilmi karena teman satuhun nyelehaken ilmu fi ghairi ahli in dalam liyane ahli ilmu iku iduatun kasia-sia lahu atau iku iduatun nyanyaken lahu maring ilmu wa man ahu utawi nyegah ilmu an ahli saking ahli ilmu iku zulmun peteng wajurun lan khianat yus'alu den takoni angkulin saking saben-saben siji min huma saking zulmun wajurun yaumal kiamati ing dalam dina kiamat qala wis dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halema halur sapa Allah rupanya dawa id akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas wa id akhadha lan ing dalem nalikane ngalap sapa Allah Gusti Allah mitsaqal ladzina ing janjine wong akeh utu kang pada wis den paringi sapa alladzina alkitaba ing kitab la tubayyinunnahu mangka bakale njelasaken sapa sira kabeh ing kitab linnasi maring manusa. Surat Ali Imran ayat 187. Wa huwa qauluhu ta'ala iku ijabun majibakan li ta'limi maring meruhaken atau maring mulang. Wa qala dawu sapa Allah taala halimah halur sapa Allah rupane dawu wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqan lan temen satuhune golongan minhum saking ahli kitab iku layak tumuna pada ngumpetaken sapa ahli kitab al-haqqa ing perkara kang hak wahum hale utawi ahli kitab iku ya'lamuna pada weruh sapa ahli kitab. Surat Baqarah ayat 146. Wa huwa uta qaulu ta'ala iku tahrimun ngaromaken lil kitmani maring ngumpetaken ilmu. Wa qala dawu sapa an-nabi kang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam rupane dauman utawi sapane iku alima weruh sapa man ilman ing ilmu fakatamahu mangka nuli ngumpetaken sapa man ing ilmu uljima mangka den belenggu sapa man yaumal kiamati ing dalam dina kiamat pilih jamin kelawan belenggu minan nari saking geni. Wa qala dawu sapa an-nabi kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'aqabu bakal den siksa sapa al-alimu wong kang duweni ilmu yaumal kiamati ing dalam dina kiamat lisukutihi karena menenge alim ana ilmihi saking ilmune alim wa yu'atabu lan bakal den cacat sapa al-jahilu wong kang bodoh likusukutihi karena menenge jahil anjali saking bodohe jahil lisukutihi karena menenge jahil anjali saking bodohe jahil wala yahillu lan ora halal lil alimi kedue wong kang duweni ilmu apa ayaskuta yen ta meneng sapa alim an ilmin saking ilmu walal jahil lan ora halal kedue wong kang bodoh apa ayaskuta yen ta meneng sapa jahil anjali saking bodohe jahil. Faqad amara lamis teman-teman perintah sapa Allah Gusti Allah taala halimah halur sapa Allah al jahila ing wong kang bodoh bisuali kelawan takon bi qaulihi ing dalem dawe Allah
Fas'alu bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu mangka pada takon sira kabeh ahla dzikri ing ahli zikir. In kuntum lawan ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna ora pada weruh sapa sira kabeh. Surat An-Nahl ayat 43. Wa amaran perintah sapa Allah al-alima ing wong kang berilmu bi husni raddi kelawan bagusnya jawaban al jahili ing atase wong kang bodoh fi qaulin dalam dawe ta'ala rupanya dawuh wa ammasa-ila fala tanharu wa ammasa-ila anapun utawi wong kang takon iku fala tanhar mangka aja bentak sapa sira ing sail. Surat Ad-Duha ayat 10 menjelaskan tentang merahasiakan ilmu atau tidak membagikan ilmu, tidak mengajarkan ilmu. Wala yaktumul al-ilma an ahlihi. Tidak diperkenankan bagi orang yang memiliki ilmu merahasiakan ilmunya dari ahlinya. Tidak mau berbagi bahwa ini adalah bagus, ini adalah ilmu pengetahuan yang bagus, tetapi dia tidak mau berbagi, tidak mau mengajarkan, tidak mau memberitahu kepada yang lain yang memang orang itu layak mengetahuinya. Jadi kalau memiliki pengetahuan harus dibagi, harus diajarkan kepada yang lain. Ya tergantung, mengajar itu tidak hanya menjadi guru, tidak hanya maksudnya guru formal, guru sekolah atau ustazah gitu ya, tidak seperti itu. Kalau misalnya ilmu yang langsung diberi pengetahuan kemudian langsung praktek kan bisa juga melalui kursus-kursus, melalui seminar-seminar gitu ya. Fa inna wad al-ilmi fi ghairi alihi idu'atun lahu, karena meletakkan ilmu atau memberikan ilmu kepada selain ahlinya itu hal yang sia-sia belaka. Ilmunya tidak berguna karena bukan ahlinya. Wa man'uhu an ahlihi dzulmun wa jurun, sedangkan mencegah ilmu dari ahlinya itu adalah kegelapan dan sebuah pengkhianatan sendiri. Jadi ilmu itu harus dibagi, harus diberitahukan, harus diajarkan, harus dijelaskan, ditransfer gitu ya. Diberitahu tentang teori-teorinya, cara-caranya juga dijelaskan dengan jelas. Kemudian ya, kalau di pesantren langsung praktek bersama-sama kan. Makanya kalau di pesantren memang paling enak, ketika tahu prakteknya tidak betul langsung dibetulin. Enggak begini, harus begini ya. Pakai mukena harus begini, sholat nggak boleh. Nah gitu loh. Kamu sholatnya gerak-gerak, kamu sholatnya kok sambil nyanyi-nyanyi misalnya. Nah itu loh, istilahnya diberitahu tentang tata caranya, perkara yang membatalkan sholat dan syarat-syarat rukunnya sholat, kemudian langsung praktek sehingga ketika salah langsung bisa dibetulkan. Makanya tempat yang paling tepat, lembaga pendidikan yang paling tepat masa sekarang adalah pondok pesantren, karena diajarkan, dijelaskan dan dipraktekkan. Yus'alu angkulin minhuma yaumal qiyamati. Kemudian ditanya tentang dzulmun wa jurun di hari kiamat nanti. Dipertanyakan. Qala di dalam dawuhnya Allah didawuhkan seperti ini. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu. Angel temannya. Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas. Ketika Allah mengambil, menagih, mempertanggungjawabkan, menanyakan supaya tanggung jawab janjinya orang-orang yang telah diberikan kitab, maka jelaskanlah, maka berikanlah penjelasan kepada para manusia. Ini surat Al-Imran, wa huwa ijabun li ta'limi. Ayat ini menjelaskan bahwa wajib mengajarkan ilmu. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas.
Ketika Allah meminta pertanggungjawabannya orang-orang yang telah diberikan kitab, maka jelaskanlah, kan? Sudah diberi kitab, sudah diberi pengetahuan, maka jelaskanlah. Maksudnya la tubayyinunahu itu maka menjelaskan, ya berarti membagikan dan menjelaskan isi daripada kitab itu, gitu kan. Nah, ini la tubayyinunnahu linnas, ini maksudnya menunjukkan bahwa mewajibkan untuk mengajar, untuk berbagi, untuk memberitahu kepada orang lain tentang ilmu-ilmu yang ada di kitab, ya ilmu-ilmu yang didapat, yang diperoleh gitu ya. Ya agar berkembang. Masa tahu itu hal kebaikan sendirian saja. Kebaikan sendirian itu kurang bagus ya. Satu, kurang berkembang ya. Wa qala Allah Ta'ala, di dalam daunya Allah yang lain dikatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya ahli kitab yang sama merahasiakan perkara yang hak sementara dia tahu ini adalah hal yang benar, tetapi kemudian tidak dibagikannya, tidak diberitahu kepada orang yang lain padahal dia tahu. Wa huwa tahrimunil kitmani, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa haram merahasiakan atau menyimpan ilmu, tidak dibagikan kepada yang lain. Ya kalau membagikan ilmu tidak seperti membagikan makanan ya. Ya dijelaskan, dikasih tahu, dijelaskan, kemudian dipraktekkan gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man alima ilman fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa saja yang belajar ilmu, belajar pengetahuan, kalau belajar berarti tahu kan ya, tapi kemudian merahasiakannya, tidak dibagikan kepada yang lain, juga tidak diamalkan, maka dia di hari kiamat nanti akan diikat kan, dengan ikatan dari api. Diikat saja nggak enak, apalagi diikat dengan menggunakan api. Masa mau diikat? Manusia diikat ya nggak mau kan? Kamu nggak usah diikat, tidak boleh keluar saja kepengennya keluar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aqabu al-alimu yaumal qiyamati lisukuti an ilmihi wa yu'atabu al-jahilu lisukuti an jahlihi. Juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh juga pada kesempatan yang lain bahwa orang yang memiliki pengetahuan kemudian diam saja di hari kiamat nanti akan diberi siksa. Karena punya ilmu tetapi diam saja. Itu ada, apalagi tahu itu barang salah. Itu salah. Saya tahu benarnya seperti ini. Tapi enggak, saya diam saja. Nah, itu loh. Maka akan diberi siksa. Ya, seperti kita meramaikan keberadaan medsos, keberadaan digital, supaya tidak hanya diisi oleh orang-orang yang tidak benar saja. Masa dakwah mencaci, masa dakwah kemudian memprovokator, berkata jelek gitu kan. Nah, kita yang tahu akan kebenaran bahwa dakwah itu harus santun, bahwa dakwah itu harus jelas, bahwa dakwah itu harus mengajak, merangkul, harus ikut meramaikan medsos itu supaya berarti kan kita menjelaskan tentang ilmu kebenaran. Kalau misalnya diisi oleh orang-orang yang kurang berilmu, tidak berilmu, ya maka nanti akan menjadi rusak, bahkan kebanyakan ikut-ikutan menjadi rusak gitu. Yu'aqabu alimu yaumal qiyamati lisukuti an ilmihi. Dia akan disiksa, orang alim itu akan disiksa karena diam terhadap pengetahuannya. Apalagi kemudian tahu, kok begitu sih, itu benarnya seperti itu loh. Nah, kalau tahu benar, kenapa kamu jangan sekedar ngelaruinya saja, menegurnya saja. Ya, coba ikut membagikan ilmu yang benar bagaimana. Makanya saya kurang setuju sekali ketika ada meme atau ada orang-orang yang berkata bahwa
perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, perempuan nggak perlu berilmu tinggi, cukup di rumah saja, cukup. Nah, itu kurang setuju sekali saya pribadi. Itu berarti kan melemahkan bahwa perempuan berarti tidak boleh belajar. Nah, kalau kemudian tidak ada perempuan yang berilmu tinggi, adanya yang sedang-sedang saja atau ada yang ya tidak belajar gitu, ya akan banyak ibu-ibu yang bodoh yang tidak ngerti apa-apa. Ya katanya bagian ilmu itu bagiannya bapak. Kata siapa bagiannya bapak? Kita kan tahu bagiannya suami misalnya, biasanya bapak gitu ya. Padahal kita tahu hadis yang mengatakan thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu adalah fardu hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Ya sedalam-dalamnya ketika masih ada kesempatan terus saja mencari ilmu. Tidak hanya kalau bisa sampai formal ya, sampai terus sampai gelar doktor gitu. Kalau tidak formal ya pokoknya tidak segan-segan untuk selalu belajar, untuk selalu mencari ilmu. Wa yu'atabu al-jahilu li sukuti an jahli. Kemudian orang yang bodoh pun akan dicaci karena diamnya terhadap kebodohannya. Jadi dia tidak tahu, tapi dia tidak merasa bodoh. Mestinya orang yang tidak tahu bertanya. Enggak itu sih. Enggak merasa bodoh, ya enggak tahulah. Li sukuti anjali, diamnya karena bodohnya. Bahkan banyaknya orang yang tidak mengerti begitu kan. Kalau orang yang enggak ngerti kemudian bertanya, itu tanda-tanda dia akan menjadi mengerti. Nah, orang cerdas ini enggak tahu tapi berani bertanya. Jadi jangan diam saja ketika tidak ngerti gitu ya. Akan dicaci. Wala yahillu lil alimi ayaskuta an ilmin wala lil jahili ayaskuta an jalihi. Tidak boleh hukumnya orang yang memiliki ilmu diam karena ilmunya, ngerti kok diam saja gitu. Ya bergeraklah, berbagilah, berbuatlah, mengamalkan ilmu-ilmunya. Nah, biasanya kalau Masyaikh Lirboyo dawuh bahwa kepada santri setelahnya pulang nanti jangan lupa madep dampar. Ini dampar namanya. Dampar itu bangku. Bangku itu maksudnya ngajar. Berarti kalau duduk di meja, masa diam saja? Pasti di depannya ada orang. Berarti maksudnya jangan lupa kalau sudah pulang ke rumah mengajar minimal kepada orang-orang terdekat, kepada adiknya, kepada ponakannya, gitu loh. Supaya apa ya? Supaya ilmunya berkembang, supaya membagikan ilmu ya yang meskipun sedikit dibagikan. Walal jahili ayaskuta an jahli, dan bagi bodoh tidak boleh diam saja terhadap kebodohannya. Ya, bahkan kebanyakannya orang bodoh memang diam ya. Orang nggak ngerti itu diam, kadang nggak ngerti. Nah, maka bagi orang yang memiliki ilmunya mengajak dong. Yuk gitu loh. Tentu mengajaknya dengan pelan-pelan, dengan kelemah lembutan, dengan sopan santun gitu. Karena banyak juga orang yang bodoh itu ya malah akas, malah nggak maulah buat apa sih kan gitu kan. Padahal karena jawab buat apa itu karena tidak ngertinya. Waqad amarallahu ta'ala al-jahila bisu'ali. Allah telah memerintahkan kepada orang yang bodoh dengan bertanya. Ketika tidak mengerti ya takon gitu ya. Sesat di jalan, siapa yang tidak bertanya maka akan sesat di jalan. Kamu kesasar terus saja ya tersesat. Bertanya, kalau ada orang bertanya. Sekarang apalagi ada misalnya lagi berjalan gitu ya, sedang berada di kendaraan, di atas kendaraan, ya tanya di Mbah Google. Tapi hati-hati, Mbah Google itu kan karena nggak ada orangnya, bisa juga tersesat. Terus mengikuti ini katanya mengikuti Google Map, cari masjid, begitu tanya ke Google Map terus saja berhenti pas di depan gereja. Mungkin maksudnya sandinya mungkin tidak masjid ya, tempat ibadah. Nah, mungkin bisa berarti oh ya ini gereja berarti kan tempat ibadah juga bagi orang Kristen gitu. Jalan apa katanya terus saja. Tiba-tiba loh kok kuburan.
Sering kan juga kejadian seperti itu. Ya maksudnya kita tidak boleh menyalahkan Google dong. Gitu. Karena secerdas-cerdasnya Google bukan benda yang tidak memiliki akal, tapi benda mati. Di dalam daunya Allah telah memerintahkan kepada orang yang bodoh untuk bertanya di dalam daunya yang berupa fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahli zikir apabila kamu sekalian tidak ngerti. Ya bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau tidak ngerti. Surat An-Nahl ayat 43. Wa amara al-alima bi husnir raddi, dan perintahkanlah kepada orang yang berpengetahuan untuk menjawab dengan baik-baik kepada si jahil. Ketika ada orang bodoh bertanya, jawablah dengan jawaban yang baik. Bahkan ada juga yang caranya seperti ini. Saya tidak menganggap dia adalah orang bodoh. Orang bodoh atau tidak bodoh, ketika bertanya, saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Nah, itu kan. Karena kadang-kadang tidak ngerti dia bodoh atau kadang-kadang dianggapnya ngerti tapi ternyata memang belum tahu gitu. Jadi ketika ditanya tentang pengetahuan, ya jawabnya dengan sejelas-jelasnya supaya dia lebih jelas. Apalagi kepada orang yang ini sih maksudnya bodoh yang memang tidak memiliki ilmu sama sekali, maka jelaskan dengan penjelasan yang baik. Ini juga ada di dalam daunya Allah Ta'ala, wa ammassa ila falatan har. Maka jawablah kepada orang yang bertanya. Maka kepada orang yang bertanya, maka jawablah dan jangan kamu bentak. Biasanya apa? Pokonon bae takon. Itu termasuk bentak juga. Nah, jadi dijelaskan dengan penjelasan yang baik, dijelaskan dengan penjelasan yang enak gitu loh. Mura'atu madarikil muta'alimi utawi iki iku mertelaaken jaga pemahamane wong kang belajar. Wa yajibulan wajib alal muallimi ing atase wong kang mulang apa ayatakallama yen ta berbicara sapa cinta ngomong sapa muallim fi kulli nawin dalam saben-saben macam minal muta'alimi saking wong kang belajar. Ima kalawan perkara ya beluhu kang tumaka apa ma al muta'allima ing wong kang belajar wa yudriku lan nemu akan apa ma dhihnahu ing atine muta'allim kama qala kaya oleh dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam kalimu pada ngomong asira kabeh anasa ing manusa ana qadri aqulim ing atase kira-kirane atau ingatase ya ingatase kadare kekuatane piro-piro akalen nas wa yuhaditsulan nyritaaken sapa muallim annasa ing manusa bima kelawan perkara yufhimu kang awe faham kang mahamaken apa ma'al quluba ing pira-pira ati sahlan kelawan gampang bina masyaqqatin kelawan tanpa kangelan. Wajib bagi pengajar untuk membicarakan, untuk menjelaskan satu macam ilmu kepada pelajar, kepada santri, kepada murid dengan sesuatu yang dapat tersampaikan kepada muta'alim. Artinya bisa dipahami oleh hatinya. Oh iya. Jadi jangan menjelaskan kemudian kepada hal yang mulet. Jadi misalnya ini perkaranya sulit, berarti harus digiring dulu, menjelaskan kronologinya, awalnya seperti apa. Ya, jelaskan dengan seperti hanya Kanjeng Nabi telah dawuh, kalimu an-nasa ala qadri aqlihim. Katakanlah, jelaskanlah pada manusia sesuai dengan akalnya. Akalnya sesuai dengan akalnya anak masih kecil, apa orang yang sudah balik, apa orang yang sudah dewasa, kan penjelasannya harus disesuaikan. Nah ini maksudnya. Wa hadithu an-nasa bima yufhimu al-quluba sahlan bila masyaqqatin. Ceritakanlah pada manusia sesuatu yang dapat dipahami
pada hatinya dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ya mudah itu, ya mudah dipaham. Jadi meskipun sesuatu itu sulit untuk dikerjakan, tetapi mudah dipahami. Wala yuhadditsu al-jahila al-maghrura al-ghafila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa ibnahuma wa Fatimah wa ibnahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.